Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7 ya. Hari ini jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia hari Senin seperti biasa. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1, yaitu tentang teks deskripsi yang sudah kita akhiri dengan penilaian harian PH 1 kemarin. Jadi bagi anak-anak ibu semua yang masih belum mengikuti PH, silakan boleh mengikuti PH susulan, boleh japri ke WA ibu ya. Nah, hari ini selesai bab teks deskripsi, kita akan masuk ke bab 2, bab baru dari semester 1 ini, yaitu tentang teks cerita fantasi atau cerita imajinasi atau cerita narasi atau teks narasi ya. Nah, jadi apa itu teks narasi, apa itu cerita fantasi dan cerita imajinasi. Nah, nanti akan kita pelajari di sini. Sebelum itu, mari kalian simak dulu film yang akan ibu tayangkan berikut ini. Silakan simak baik-baik ya. Nanti akan ibu berikan 3 pertanyaan terkait dengan film ini yang akan membantu kalian untuk mendapatkan nilai tambahan. Ada yang menangis. Hai, kenapa kamu menangis? Es krimku jatuh, Gatot Kaca. Sudah, berhenti menangis. Ini aku kasih es krim lagi. Wah, terima kasih Gatot Kaca. Kaca yang baik hati membagi es krim pada temannya. Di malam hari, ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Wah, bau apa ini? Bau sekali. Oh, ternyata baunya dari sampah di sungai. Wah, ini tidak baik. Karena membuang sampah di sungai, ketika hujan, terjadilah banjir. Ada banjir. Wah, ada banjir. Aku harus menolong temanku. Tolong, tolong, tolong. Nah, inilah akibatnya kamu membuang sampah ke sungai. Terjadi banjir kan? Hampir kamu tenggelam. Mulai sekarang, buanglah sampah pada tempatnya ya. Iya, Gatot Kaca. Nah, baiklah anak-anak, sudah menyimak tadi kan sebuah film kartun ya, bisa dibilang film kartun yang ibu tayangkan tadi, yaitu Gatot Kaca Superhero. Nah, dari situ baru kita lanjutkan sekarang indikator pencapaian kompetensi kita. Nanti kita akan mempelajari ciri umum dari cerita fantasi atau cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis dari cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ini tujuan pembelajarannya ada 2 juga, mengetahui ciri-ciri cerita fantasi dan mengetahui ciri umum dari jenis dari cerita fantasi. Nah, sekarang apa itu cerita fantasi atau cerita imajinasi? Ya, jadi cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Melalui cerita fantasi, pengarang mampu membentuk hayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Nah, jadi cerita imajinasi atau cerita fantasi ini merupakan sebuah cerita fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.
Ya, cerita fantasi atau cerita imajinasi adalah cerita yang dibentuk dari imajinasi atau hayalan seorang pengarang. Nah, jadi hanya hayalan, hanya imajinasi yang ceritanya belum tentu ada, belum tentu terjadi di dunia nyata, tapi cerita itu ada. Nah, ini namanya fiksi atau fiktif, ya. Nah, itulah cerita fantasi atau cerita imajinasi. Kalian bisa lihat di televisi yang sering kalian tonton, ada film Ipin Upin, Doraemon, kemudian Harry Potter. Ya, itu salah satu bentuk-bentuk dari cerita imajinasi atau cerita fantasi. Dari 3 yang disebutkan tadi, Ipin Upin, Doraemon, dan Harry Potter. Mana yang bukan cerita fantasi? Ya, langsung yang bukan cerita fantasi adalah Ipin Upin. Kenapa? Karena di dalam cerita Ipin Upin itu tidak ada hayalannya, tidak ada fiksinya. Itu semuanya murni kisah-kisah nyata yang bisa terjadi di kehidupan nyata kita. Sementara Doraemon dan Harry Potter ada hayalan di dalamnya. Contoh, Doraemon hayalannya apa? Hayalannya seorang tokohnya memiliki kantong ajaib. Kalau Harry Potter, tokohnya bisa terbang dengan sapu lidi ajaib. Nah, maka itu disebut dengan cerita imajinasi atau cerita fantasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu ciri umum. Jadi bagaimana cara kita membedakan itu cerita fantasi atau bukan? Kita lihat dari ciri umumnya. Ya, apa saja? Yang pertama, ciri umum atau dari cerita imajinasi atau cerita fantasi ini, kalian lihat tokohnya dulu. Tokoh itu orang yang berperan di dalam cerita. Nah, bagaimana tokoh dari cerita imajinasi? Ya, tokoh dari cerita imajinasi dia memiliki keunikan atau memiliki kesaktian tertentu yang dimiliki tokohnya tadi. Contoh tadi bilang Doraemon, tokohnya bisa memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan apa saja. Bagaimana di dunia nyata ada tidak seperti itu? Tidak kan? Nah, itulah cerita imajinasi atau cerita fantasi, hanya hayalan. Kemudian bagaimana dengan film Harry Potter? Tokohnya bisa terbang menggunakan sapu lidi. Ada tidak di dunia nyata? Tidak. Nah, yang tidak ada ini makanya itu disebut cerita imajinasi. Jadi untuk menentukan ciri dari cerita imajinasi, lihat dulu yang pertama tokoh. Tokohnya, cerita imajinasi itu pasti tokohnya memiliki sebuah keunikan atau kesaktian yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lihat yang kedua, keajaiban tokohnya. Ya, tokoh dalam cerita fantasi memiliki keunikan atau kesaktian tertentu seperti dapat terbang di udara, mampu mengeluarkan kekuatan api, seperti yang ada di buku paket kalian, kekuatan ekor biru Nataga. Nah, itu tokohnya, keajaiban tokohnya tuh terlihat di situ. Berarti film itu merupakan cerita imajinasi. Yang ketiga, ciri umumnya, lihat dari jalan ceritanya, peristiwa yang terjadi di dalam cerita itu. Bagaimana dengan imajinasi? Cerita imajinasi, peristiwa yang terjadinya itu banyak yang aneh, mengandung keanehan, mengandung keajaiban. Ya, cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata atau dalam kehidupan kita. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Nah, jadi cerita peristiwa aneh, peristiwa kemisteriusan yang terjadi di cerita imajinasi itu tidak ada di dalam cerita imajinasi. Itu yang aneh-aneh itu tidak ada di dalam kehidupan nyata, itu adanya di dalam cerita imajinasi. Ingat tadi, imajinasi hayalan, rekaan saja atau rekayasa saja. Kemudian materi kedua yang akan kita pelajari yaitu jenis cerita fantasi. Jadi jenis cerita fantasi ada 2. Yang pertama, kalau dilihat dari kehidupan nyatanya, kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada fantasi total dan fantasi irisan. Bagaimana cara membedakannya? Kalau total itu berarti keseluruhannya itu semuanya hayalan sifatnya, ya, tidak terjadi di dunia nyata. Nah, tapi kalau irisan, sebagian terjadi di dunia nyata dan sebagian peristiwanya
hayalan. Contohnya Doraemon. Doraemon itu termasuk jenis cerita fantasi irisan. Kenapa? Karena sebagian ada kisah-kisahnya yang terjadi di dunia nyata dan sebagian tidak di dunia nyata. Contoh, ada kehidupannya, ada ayahnya, ada ibunya, ada teman-temannya, itu di dunia nyata kan terjadi. Tapi dengan Doraemon yang memiliki kantong ajaib, itu tidak terjadi di dunia nyata. Maka cerita fantasi Doraemon, film Doraemon tadi termasuk jenis cerita fantasi irisan. Yang total bagaimana? Nah, yang total kalian bisa baca di buku paket yang Kekuatan Ekor Biru Nataga. Itu jenis ceritanya fantasi total. Mengapa disebut demikian? Karena keseluruhan isi ceritanya bersifat hayalan semua. Jenis yang kedua, cerita fantasi kalau berdasarkan latar. Latar itu tempat dan waktu terjadinya cerita. Ya, ada fantasi lintas waktu dan fantasi latar waktu sezaman. Kalau lintas waktu itu berarti latarnya berbeda-beda, berbeda-beda waktunya, berbeda-beda ceritanya. Ya, kemudian kalau sezaman itu satu masa, satu cerita yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, jadi ini materi yang akan kita pelajarin hari ini ya, tentang ciri umum dan jenis cerita fantasi. Jadi ada 2 materinya. Nah, sekarang Ibu adakan kuis untuk menambah nilai kalian. Ya, silakan kalian kirimkan di chat WA grup kita ya. 3 orang pengirim pertama akan mendapatkan nilai tambahan. Apa saja pertanyaannya? 1 ya. Coba kalian sebutkan keajaiban yang dimiliki oleh tokoh Gatot Kaca superhero, film yang tadi Ibu tontonkan. Kemudian yang kedua ya, peristiwa aneh apa yang terjadi di dalam film Gatot Kaca superhero? Tokoh 1, peristiwa aneh 2, ketiga, cerita Gatot Kaca superhero termasuk jenis fantasi apa? Total, irisan, sebagian, lintas waktu, atau sezaman. Nah, 3 pengirim jawaban pertama di chat WA ya, untuk masing-masing kelas 713, 723 dan kelas yang lain 33, itu akan Ibu tambah nilai, akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Nah, demikian materi kita hari ini, mengidentifikasi ciri umum dan jenis cerita fantasi. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian kirimkan pertanyaan kalian di chat WA grup kita. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran harian ini. Hari ini tolong ikuti pembelajaran hingga LKPD nanti Ibu kirimkan ya. LKPD yang akan Ibu kirimkan silakan dikerjakan, batas waktu 1 minggu. Demikian anak-anak. Apabila ada pertanyaan silakan kirimkan di chat WA grup. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.